Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di sebuah gang sempit di Baghdad yang selalu ramai, hiduplah Abu Nawas dengan segala kecerdikan dan tingkahnya yang sering mengocok perut. Tepat di sebelah rumahnya, tinggallah seorang pria bernama Abu Jahil. Bukanlah Abu Jahil yang terkenal dalam sejarah, melainkan seorang tetangga yang dijuluki demikian karena sifatnya yang seringkali menunjukkan kebodohan dalam berpikir, keras kepala, dan terutama rasa iri yang membara terhadap apapun yang dimiliki Abu Nawas. Jika Abu Nawas punya kambing baru, Abu Jahil pasti akan mengeluhkan rumput di halamannya. Jika Abu Nawas mendapat pujian, Abu Jahil akan mencari celah untuk menjatuhkannya. Suatu hari, kabar buruk menyebar. Hasan, salah satu sahabat karib Abu Nawas, jatuh sakit parah. Demamnya tinggi, badannya lesu, dan ia tidak nafsu makan. Abu Nawas dengan sigap bergegas menjenguknya. Ketika Abu Nawas melangkah keluar rumah, ia berpapasan dengan Abu Jahil yang sedang menyirami tanaman. Abu Jahil langsung melirik sinis. "Mau kemana kau Abu Nawas? Pasti mau berpura-pura baik hati menjenguk si Hasan kan?" sindir Abu Jahil, bibirnya mencibir. "Lihat saja nanti, pasti sakitnya tidak akan sembuh kalau yang menjenguk orang sepertimu," celetuk Abu Jahil. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. "Aku menjenguk teman Abu Jahil, doakan saja dia cepat sembuh." "Tapi dari mana kau tahu aku akan menjenguk Hasan?" tanya Abu Nawas. Abu Jahil tertawa mengejek. "Seluruh kampung tahu, memangnya kok kira kok istimewa? Hanya saja aku dengar Hasan itu demamnya sampai membuat kepalanya pusing bukan kepalang. Mungkin karena terlalu banyak berpikir hal-hal tidak penting seperti dirimu," jawab Abu Jahil. Abu Nawas tidak membalas ejekan itu. Ia hanya mengangguk kecil, seolah memikirkan sesuatu. Lalu melanjutkan langkahnya menuju rumah Hasan. Di dalam benaknya, ia sudah merancang sebuah ide jahil nan cerdik. Sesampainya di rumah Hasan, Abu Nawas mendapati sahabatnya terbaring lemah. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi keningnya. "Hasan sahabatku, bagaimana keadaanmu?" sapa Abu Nawas penuh perhatian. Hasan berusaha tersenyum. "Aku tidak enak badan Abu Nawas, rasanya kepalaku berputar dan demam ini tak kunjung turun," jawab Hasan. Abu Nawas duduk di samping Rajang. Aku tahu penyakitmu ini Hasan, ini bukan demam biasa, ini adalah demam koin emas." Mata Hasan yang semula sayu sedikit terbelalak. "Demam koin emas? Apa itu Abu Nawas? Kok ini ada-ada saja?" tanya Hasan penasaran. "Aku tidak bercanda, aku baru saja bertemu Abu Jahil dan dia bilang padaku bahwa demammu ini disebabkan oleh koin emas yang tersembunyi di bawah bantalmu," kata Abu Nawas dengan suara meyakinkan. "Koin-koin itu karena terlalu banyak dan panas mengeluarkan uap yang membuat kepalamu pusing dan badanmu demam. Kau harus membuang koin-koin itu agar sembuh," ujar Abu Nawas. Hasan mengerutkan kening. "Koin emas di bawah bantal? Aku tidak punya koin emas Abu Nawas, kok ini pasti sedang mempermainkanku," protes Hasan. Tidak. Abu Jahil bersikeras. Dia bilang dia yang melihatnya. Dia bilang kau pasti menyimpan banyak sekali koin emas di bawah sana dan itu membuatmu sakit. Abu Nawas melanjutkan sandiwaranya, menunjuk-nunjuk ke arah bantal Hasan. "Pokoknya agar kau sembuh, kau harus yakin
bahwa ada koin emas di bawah bantalmu, dan kemudian buanglah koin-koin itu sejauh mungkin dari rumahmu. Pasti demammu akan langsung turun, perintah Abu Nawas. Hasan merasa aneh, namun ia tahu Abu Nawas pasti memiliki maksud tersembunyi. Lagi pula, ia sudah terlalu lelah untuk berdebat. Dengan sedikit kekuatan yang tersisa, ia mengangkat bantalnya. Tentu saja tidak ada koin emas di sana. Tidak ada apa-apa, Abu Nawas, kata Hasan lemah. Ah, itu karena kau belum yakin, seru Abu Nawas. Abu Jahil sangat iri padamu karena ia mengira kau punya banyak koin emas. Rasa irinya itu yang membuat koin-koin itu menjadi tidak terlihat. Coba saja kau berteriak dengan lantang, "Aku tidak butuh koin emas, aku hanya ingin sembuh." Pasti koin-koin itu akan muncul, dan setelah itu kau bisa membuangnya jauh-jauh, jelas Abu Nawas. Hasan yang sudah kehabisan akal dan sedikit terhibur dengan tingkah Abu Nawas, akhirnya mencoba mengikuti petunjuk aneh itu. Ia berteriak dengan suara serak, "Aku tidak butuh koin emas, aku hanya ingin sembuh," teriak Hasan. Dari luar jendela, Abu Jahil yang sengaja menguping terkejut mendengar teriakan Hasan. Ia yakin Hasan memang menyembunyikan koin emas di bawah bantalnya dan sekarang sedang mencoba menyingkirkannya. Rasa iri dan penasaran Abu Jahil memuncak. Ia buru-buru berlari pulang, berpura-pura menyirami tanaman lagi, namun telinganya terus siaga. Abu Nawas tersenyum licik. Ia mendekat ke Hasan dan berbisik, "Hasan, demammu ini sebenarnya disebabkan oleh pikiran yang kacau dan terlalu banyak beban. Aku tahu kau banyak masalah belakangan ini. Koin emas dan teriakanmu tadi sebenarnya adalah cara untuk mengalihkan pikiranmu dari rasa sakit dan bebanmu," ujar Abu Nawas. Abu Jahil dengan rasa irinya tanpa sadar membantuku melakukan ini. Sekarang coba bayangkan, kau sudah membuang semua beban itu bersama dengan koin-koin imajiner tadi. Rasakan tubuhmu menjadi lebih ringan, kan? Hasan menatap Abu Nawas. Sebuah senyum tipis akhirnya terukir di wajahnya. Ia memahami maksud temannya. Dengan memusatkan perhatian pada koin emas dan berteriak, ia memang sempat melupakan rasa sakitnya. Dan pikiran tentang Abu Jahil yang termakan tipuan Abu Nawas membuat hatinya sedikit geli. "Kau memang hebat, Abu Nawas," kata Hasan, suaranya sedikit lebih jelas. "Terima kasih, aku merasa sedikit lebih baik sekarang." Beberapa hari kemudian, Hasan berangsur pulih. Abu Nawas sering menjenguknya, selalu dengan tingkah jahilnya yang menghibur. Sementara itu, Abu Jahil masih sibuk mencari tahu di mana Hasan membuang koin emasnya. Ia bahkan sampai menggali-gali halaman belakang rumah Hasan di tengah malam, berharap menemukan harta karun yang diyakininya ada. Tentu saja ia tak menemukan apapun selain tanah dan batu. Abu Nawas hanya bisa tersenyum puas setiap kali melihat Abu Jahil mondar-mandir dengan wajah bingung dan sedikit kotor. Ia tahu kadangkala kejahilan bisa menjadi obat, tidak hanya untuk yang sakit, tetapi juga untuk menyadarkan mereka yang dibutakan oleh iri hati. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di pasar ketika seorang saudagar kaya yang tamak datang menghampirinya. Saudagar ini terkenal pelit dan selalu mencari cara untuk mendapat keuntungan tanpa mau berusaha. "Hei Abu Nawas, kau terkenal cerdik kan? Aku ingin tahu, bisakah kau menjual sesuatu yang tidak kasat mata?" tanya saudagar dengan nada mengejek. Abu Nawas tersenyum. "Tentu bisa. Aku bahkan bisa menjual sesuatu yang paling berharga
meski tak bisa dilihat. Saudagar itu tertawa. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin membeli suara angin darimu. Tanpa ragu, Abu Nawas mengangguk. Baiklah, harganya 1000 keping emas. Apa kau mau? Saudagar itu terkejut. 1000 keping emas, itu terlalu mahal Abu Nawas. Abu Nawas hanya tersenyum. Ini suara angin yang sangat istimewa. Jika kau mau mendengarnya, aku bisa memberimu pengalaman yang tak terlupakan. Si saudagar yang serakah itu berpikir sejenak. Ia yakin Abu Nawas hanya menipunya, tapi ingin melihat sejauh mana permainan ini berjalan. Akhirnya, dengan sedikit ragu, ia menyerahkan 1000 keping emas kepada Abu Nawas. Setelah menerima uang itu, Abu Nawas berdiri mendekati telinga si saudagar. Lalu, bus! Abu Nawas meniupkan napas kencang ke telinga saudagar itu. Saudagar itu terkejut dan berteriak. Apa-apaan ini Abu Nawas? Tanya si saudagar. Abu Nawas tersenyum santai. Itulah suara angin yang kau beli. Bukankah tadi kau sendiri yang meminta? Saudagar itu marah besar. Aku tertipu. Kembalikan uangku, pinta si saudagar. Abu Nawas menggeleng dengan tenang. Mana mungkin, kau kan sudah setuju untuk membeli. Kau bahkan sudah mendengar suara anginnya. Perjanjiannya sudah sah. Orang-orang di pasar yang mendengar percakapan itu langsung tertawa terbahak-bahak. Saudagar yang serakah itu hanya bisa gigit jari dan pergi dengan wajah merah padam. Dan seperti biasa, Abu Nawas pulang dengan hati senang dan kantong penuh emas. Hari itu, Abu Nawas terlihat sangat ceria. Pasalnya, ia baru saja mendapat hadiah uang dari Baginda Raja. Wahai istriku, hari ini kita makan enak. Aku akan membeli daging, kata Abu Nawas kepada istrinya. Maka, pergilah Abu Nawas ke pasar. Ia mendatangi tukang jagal untuk membeli sepotong daging. Setibanya di rumah, ia meminta kepada istrinya agar memasak daging yang baru saja dibelinya. Sembari aku menunggu daging matang, lebih baik aku nongkrong di warung dulu, pikir Abu Nawas. Selepas Abu Nawas pergi, tidak lama kemudian datanglah saudara istrinya. Saudaranya istrinya ini sangat suka sekali makan daging. Dia pun terus memperhatikan daging yang sedang dimasak. Begitu istri Abu Nawas selesai memasaknya, mereka berdua lalu duduk dan menyantap daging itu sampai habis. Setelah saudaranya pergi, istri Abu Nawas bingung memikirkan cara supaya Abu Nawas tidak marah. Dia pun segera menaruh sepotong timun sebagai pengganti daging. Ketika Abu Nawas datang dan meminta makanan, sang istri lalu menghidangkan kuah berisi potongan timun. Abu Nawas pun mulai menyantapnya. Ini timun, bukan daging, seru Abu Nawas. Ini daging wahai suamiku, jawab istrinya berpura-pura. Ajaib, daging menjelma menjadi timun. Tapi kuahnya kok daging, gumam Abu Nawas. Bisa jadi dagingnya palsu. Makanya kalau beli daging harus hati-hati, ujar sang istri. Benar juga katamu, timpal Abu Nawas. Di hari berikutnya, Abu Nawas kembali membeli daging. Kali ini ia membeli di tempat yang berbeda. Setibanya di rumah, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Kurasa daging ini tidak akan berubah menjadi timun, sebab ini daging terbaik dan aku belinya di tempat yang berbeda." Sang istri lalu segera memasaknya. Seperti biasa, sembari menunggu masakannya matang, Abu Nawas pergi ke warung nongkrong bersama kawan-kawannya. Di saat Abu Nawas pergi, saudara istrinya kembali datang.
dan mereka berdua pun menyantap dagingnya sampai habis. Setelah saudaranya pergi, istri Abu Nawas kembali menaruh potongan timun sebagai pengganti daging. Dan ketika Abu Nawas pulang, sang istri menghidangkan makanannya. Dengan marahnya Abu Nawas berkata, "Ini timun, bukan daging." Sang istri membalas, "Wahai suamiku, lebih baik kau jangan membeli daging lagi. Sebab aku mendengar dari para tetangga bahwa daging bisa menjelma jadi timun." Kemudian peristiwa tersebut Abu Nawas ceritakan kepada orang-orang. "Sungguh aneh, istriku memasak daging, tapi setelah matang berubah jadi mentimun," ucap Abu Nawas. Tentu saja mereka tidak percaya dan menganggap Abu Nawas sudah gila. "Mana ada daging berubah jadi timun," kata mereka sambil tertawa terbahak-bahak. Lalu Abu Nawas pergi menemui tukang jagal untuk memastikannya. "Apa benar daging bisa berubah jadi timun?" tanya Abu Nawas. "Itu hal yang mustahil, daging tidak mungkin berubah jadi timun," jawab tukang jagal. "Berarti selama ini aku telah dibohongi istriku," pikir Abu Nawas. Untuk mengetahui kebenarannya, Abu Nawas lantas membeli daging untuk ketiga kalinya. Seperti biasa, daging tersebut ia berikan pada istrinya untuk dimasak. Kemudian Abu Nawas pura-pura pergi. Di saat itulah saudara istrinya datang dan memakan daging yang sudah dimasak bersama sang istri. Abu Nawas langsung memergoki mereka berdua. Jadi ternyata kamu yang memakan dagingnya," seru Abu Nawas penuh emosi. Abu Nawas kemudian menahan saudara istrinya dan memasukkannya ke dalam peti. Selanjutnya, Abu Nawas pergi ke rumah mertuanya. Ia bermaksud melaporkan perbuatan istri dan saudaranya. Setelah Abu Nawas pergi keluar dari rumah, sang istri segera membuka peti tersebut dan mengeluarkan saudaranya. Lalu digantinya dengan menaruh seekor keledai kecil milik tetangganya dan menutup kembali peti tersebut seperti semula. Tidak lama kemudian Abu Nawas datang bersama mertua dan para tetangganya. "Lihatlah perbuatan kedua anakmu," ucap Abu Nawas kepada mertuanya. Abu Nawas lalu membuka peti untuk membuktikan ucapannya. Dan begitu dibuka, betapa kagetnya Abu Nawas. Ternyata isinya seekor anak keledai. "Kamu memang sudah gila, Abu Nawas," kata orang-orang yang hadir. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menjadi malu. Ia pun melirik ke arah istrinya dan berkata, "Orang yang merubah daging menjadi timun ternyata bisa juga merubah anak manusia menjadi keledai." Dikisahkan ada seorang kakek tua yang hidup dalam kemiskinan. Terkadang dalam sehari ia menahan lapar karena tidak ada makanan. Sementara itu di tempat lain, Baginda Raja baru saja mengangkat 2 orang untuk dijadikan menteri yang baru. Pada dasarnya mereka berdua bukanlah orang terpelajar, bukan pula orang yang tahu tentang hukum. Adapun diangkatnya mereka jadi menteri atas dasar permintaan penasehat istana. Penasehat istana ini telah disuap oleh kedua orang tersebut supaya diangkat menjadi menteri. Dan suatu ketika, kakek tua yang miskin tadi tak kuasa menahan laparnya yang sudah beberapa hari ini tidak makan. Maka pergilah ia ke warung untuk sekedar minta makanan. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung tidak ada. Karena sudah sangat kelaparan, ia mengambil salah satu roti dan memakannya di tempat itu. Begitu si pemilik warung datang, kakek tersebut langsung ditangkap
dan dilaporkan kepada Baginda Raja atas dakwaan kasus pencurian. Baginda Raja pun bingung harus bagaimana memutuskan kasus ini. Kalau sampai di penjara, kakek itu sudah terlalu tua. Tapi kalau dibebaskan, dia telah melakukan tindakan kejahatan. Kemudian, kedua menteri yang baru diangkat dimintai pendapatnya. "Bagaimana menurut kalian?" tanya Baginda Raja. Menteri pertama menjawab, "Walaupun dia kakek sudah tua, dia harus tetap dihukum. Paduka harus tegas, dan menurutku hukuman yang pantas adalah panggang dia hidup-hidup sebagai contoh kepada masyarakat lain, supaya jangan ada lagi yang berani mencuri." Rupanya Baginda Raja agak kurang sependapat. Ia pun kemudian bertanya kepada menteri kedua, "Kalau menurutmu, hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu?" Menteri kedua pun menjawab, "Cincang-cincang saja tubuhnya, biar jadi pelajaran, dan kasus pencurian pasti tidak akan terulang." Usulan menteri kedua ini juga membuat Baginda Raja kurang sependapat. Tak berselang lama datanglah Abu Nawas ke istana. "Wah, kebetulan sekali kau datang, Abu Nawas. Aku ingin dengar pendapatmu dengan kasus yang aku hadapi ini," kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memberitahu tentang kasus yang dihadapi kakek tua tersebut. Baginda Raja juga memberitahu tentang pendapat kedua menterinya yang baru. Sontak Abu Nawas geram mendengarnya. Dia pun menatap tajam ke arah kedua menteri tersebut. "Ketahuilah Paduka, kedua menteri baru itu bukanlah orang terpelajar. Mereka juga tidak tahu soal hukum. Menteri pertama pasti dulunya penjual roti, yang dia tahu cuma panggang memanggang. Makanya ia menyarankan hukuman panggang. Sementara menteri kedua pasti dulunya penjual daging, yang dia tahu cuma cincang mencincang. Makanya ia menyarankan hukuman cincang," jelas Abu Nawas. "Lalu, menurutmu hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu?" tanya Baginda Raja. "Cukupi kebutuhan hidupnya. Keadaan miskinlah yang memaksanya melakukan tindakan ini. Paduka juga harus bertanggung jawab karena ada rakyat yang sampai tidak makan berhari-hari," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tersentak dan menyadari atas kesalahannya. Dan berkat usulan Abu Nawas, kakek tua miskin itu dibebaskan dan dijamin kebutuhan hidupnya. Sementara kedua menteri yang baru tersebut saat itu juga dipecat dari jabatannya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seorang tetangga yang rumahnya berdempetan dengan rumah Abu Nawas. Tetangga ini bernama Abu Jahil. Ia berhasrat sekali ingin membeli rumah Abu Nawas. Namun, tak ada sedikit pun niatan Abu Nawas untuk menjual rumahnya tersebut. Berbagai macam rayuan dan bujukan Abu Jahil tak membuat Abu Nawas tergiur. Ia tetap teguh pada pendiriannya. "Bagaimana suamiku? Apakah Abu Nawas bersedia menjual rumahnya?" tanya sang istri kepada Abu Jahil. "Sepertinya dia tidak akan menjualnya. Padahal sudah aku tawar dengan harga tinggi, tapi dia tidak tergiur," jawab Abu Jahil. "Wahai suamiku, kita harus bisa mendapatkan rumah Abu Nawas, entah dengan cara apapun, supaya rumah kita menjadi besar dan luas," ucap sang istri. Setelah berpikir agak lama, akhirnya Abu Jahil mendapatkan ide yang super jahat. "Wahai istriku, kita bikin supaya Abu Nawas tidak betah tinggal di sini. Dengan begitu, dia pasti akan menjual rumahnya," usul Abu Jahil. "Bagaimana caranya?" tanya sang istri penasaran. "Kita kerjain saja Abu Nawas setiap hari.
jawab Abu Jahil. Maka mulai sejak saat itu, mereka suka membuat kesal Abu Nawas terus-menerus, hingga menimbulkan percekcokan. Pernah suatu hari, ketika Abu Nawas hendak pulang ke rumah, ia berjalan melewati rumah Abu Jahil. Tiba-tiba diguyur seember air oleh Abu Jahil. Sontak saja hal ini membuat Abu Nawas marah. "Woi, kurang ajar, kamu benar-benar keterlaluan Abu Jahil," kata Abu Nawas penuh emosi. Akibatnya terjadilah pertengkaran sengit antara Abu Jahil dan Abu Nawas. Mendengar ada kegaduhan, para tetangga pun segera datang untuk melerai mereka. "Lihatlah yang dilakukan Abu Jahil kepadaku," teriak Abu Nawas dalam kondisi basah kuyup. "Sabar Abu Nawas, sabar, jangan terbawa emosi. Mungkin saja Abu Jahil melakukan itu tanpa sengaja," ujar salah satu tetangganya. "Kalian selalu saja membelanya. Setiap kali dia berbuat jahat kepadaku, kalian menganggapnya tidak sengaja. Lalu apa maksudnya?" ucap Abu Nawas sangat kesal. Karena kecewa, akhirnya Abu Nawas langsung masuk ke dalam rumah. Setibanya di rumah, ia duduk di kursi dan termenung. "Aku sudah tidak betah tinggal di sini. Setiap hari Abu Jahil membuatku kesal. Kalau diladenin, pasti ujung-ujungnya selalu ribut. Tidak ada jalan lain kecuali aku menjual rumah ini dan membeli rumah lagi di tempat lain," pikir Abu Nawas. Di hari berikutnya, Abu Nawas mengumumkan kepada para tetangga dan kawan-kawannya bahwa dia berniat menjual rumah dan menjauh dari tetangganya itu. Beberapa orang dari mereka menasehati, "Menjual rumah itu rugi Abu Nawas, carilah solusi lain." Namun Abu Nawas tetap bertekad menjual rumahnya karena dia ingin hidup tenang. Kabar tentang akan dijual rumah Abu Nawas sampai juga ke telinga Abu Jahil. "Wahai istriku, ada kabar gembira. Akhirnya Abu Nawas bersedia menjual rumahnya. Kita harus segera membelinya sebelum keduluan orang lain. Rencanaku ternyata berhasil," kata Abu Jahil kegirangan. "Tapi apa mungkin Abu Nawas mau menjualnya kepada kita?" tanya sang istri. "Itu soal gampang, kita turuti saja berapa harga permintaannya, nanti kita tambahin," ujar Abu Jahil. "Ya sudah, pergilah dan temui Abu Nawas. Minta maaflah kepadanya dan tambahkan penyesalanmu. Lalu mintalah dia untuk menjual rumahnya kepadamu," saran sang istri. Maka pergilah Abu Jahil menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata sudah banyak orang yang berniat membelinya. Mereka rata-rata menawar dengan harga murah. Lalu ada salah satu dari mereka berani membayar sesuai permintaan Abu Nawas. Hampir saja Abu Nawas memberikannya, tapi langsung dicegah oleh Abu Jahil. "Tunggu dulu Abu Nawas, jangan kau jual dulu. Aku tahu selama ini aku selalu membuatmu kesal. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku tak menyangka kau akan sampai menjual rumahmu. Aku turut menyesal Abu Nawas," ucap Abu Jahil berpura-pura sedih. "Bila engkau berkenan menjual rumahmu kepadaku, aku akan membelinya sesuai harga permintaanmu," rayu Abu Jahil. Sejenak Abu Nawas terdiam. "Tapi aku akan menjualnya dengan harga mahal Abu Jahil," ujar Abu Nawas. "Sudah, katakan saja kepadaku Abu Nawas, berapa harga yang kau minta, aku akan menambahinya," balas Abu Jahil. "Baiklah, aku akan menjualnya kepadamu, tapi ada syaratnya," ucap Abu Nawas. "Utarakan saja kepadaku apa syaratnya?" tanya Abu Jahil. "Jadi begini, di rumahku ini ada sebuah paku wasiat yang sangat berharga. Aku tidak akan memindahkannya, apalagi sampai menjualnya, karena paku tersebut adalah warisan dari ayahku, dan ayahku mendapatkan dari warisan kakekku. Paku itu sangat dibanggakan oleh kakek dan ayahku, sampai-sampai mereka berdua berwasiat kepadaku agar tidak boleh melalaikannya," tutur Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang hadir heran dan bertanya, "Sebuah paku? Apa kami tidak salah dengar Abu Nawas?" Dengan percaya diri, Abu Nawas kembali berkata,
"Ya, benar, sebuah paku. Tapi itu bukan sembarang paku. Paku tersebut adalah paku warisan yang harus aku jaga. Aku bersedia menjual rumah asalkan paku tersebut tetap di tempatnya. Dengan demikian, kapan saja aku berhak melihat dan memastikan keberadaannya." Mendengar persyaratan tersebut, Abu Jahil tidak keberatan. "Tidak masalah Abu Nawas, kapanpun kamu mau, kamu boleh menengok paku wasiatmu." "Kalau boleh tahu, di mana tempat paku tersebut?" tanya Abu Jahil. "Paku tersebut tertancap di ruang makan," jawab Abu Nawas. Mereka berdua lalu menandatangani jual beli rumah dengan ketentuan syarat yang diajukan Abu Nawas. Abu Jahil senang bukan main karena dia berhasil membeli rumah Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, saat waktu sarapan pagi, Abu Nawas mendatangi rumahnya yang sudah ia jual dan masuk ke ruang makan hanya untuk menengok pakunya tersebut. Melihat kehadiran Abu Nawas, Abu Jahil dan istrinya yang sedang sarapan mengajaknya untuk makan bersama. Tentu saja dengan senang hati Abu Nawas menerimanya. Begitu juga saat jam makan siang, Abu Nawas kembali datang dengan alasan yang sama, yaitu menengok paku wasiatnya. Karena Abu Jahil dan istrinya sedang makan siang, ia kembali mengajak Abu Nawas untuk makan siang bersama mereka. Lagi-lagi tawaran tersebut disambut hangat oleh Abu Nawas. Dan ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Jahil dan istrinya makan malam, Abu Nawas kembali datang dengan alasan menengok paku wasiatnya itu. Abu Jahil dan istrinya yang sedang makan malam kembali mengajak Abu Nawas untuk makan bersama. Begitulah seterusnya. Hampir setiap hari Abu Nawas datang ketika saat waktunya makan. Hal ini lama-lama membuat Abu Jahil dan istrinya merasa terganggu. Tapi mereka tak berani melarangnya, sebab mereka telah menyepakati perjanjian tersebut saat membeli rumah Abu Nawas. Bahkan setiap Abu Jahil dan istrinya akan tidur malam, mereka selalu diganggu oleh kedatangan Abu Nawas. Akhirnya Abu Jahil tak tahan dengan kelakuan Abu Nawas. Kemarahannya ia lampiaskan kepada istrinya, sehingga terjadi pertengkaran antara Abu Jahil dan sang istri. Abu Jahil pun merasa menyesal telah membeli rumah Abu Nawas. Keesokan harinya, ketika Abu Nawas datang, Abu Jahil berkata, "Hei Abu Nawas, silahkan kamu beli kembali rumahmu ini. Aku sudah tidak tahan dengan kelakuanmu." Abu Nawas pun menjawab, "Dengar ya Abu Jahil, pantang bagiku untuk membeli sesuatu yang sudah aku jual." Abu Jahil lalu mencoba menawarkannya kepada orang lain, tapi tidak satu pun yang bersedia karena mereka tahu resikonya. Terpaksa Abu Jahil mengembalikan rumahnya kepada Abu Nawas tanpa meminta ganti uang sepeser pun. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan keliling kampung. Ketika memasuki keramaian kota, tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang menamparnya. Kemudian orang tersebut segera berlari sekencang mungkin. Abu Nawas tentu saja kaget bukan main. Ia pun berteriak memanggil orang tersebut. "Hei, apa maksudmu?" Orang itu pun menoleh ke arah Abu Nawas. Lelaki itu baru tersadar bahwa dia telah menampar orang yang salah. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. "Maafkan saya Tuan, saya kira Tuan adalah musuh saya," kata si lelaki. "Oh tidak bisa, persoalan ini harus dibawa ke pengadilan," balas Abu Nawas. Abu Nawas pun membawa lelaki itu ke rumah Tuan Hakim. Ketika sidang telah dimulai, Abu Nawas mengajukan tuntutannya. Ia meminta keadilan atas apa yang telah ia alami. Tuan Hakim lalu berkata,
Dengan ini, saya perintahkan Abu Nawas menampar balik si pelaku. Namun ternyata putusan tersebut ditolak Abu Nawas. Tuan Hakim, aku tak mau kekerasan dibalas dengan kekerasan, ucapnya. Mendengar itu, Tuan Hakim mengetahui maksud Abu Nawas. Dasar mata duitan, lihat saja, kau tak akan dapat uang sepeser pun, kata Tuan Hakim dalam hati. Wahai Abu Nawas, lalu apa yang kau inginkan? Tanya Tuan Hakim pura-pura tidak tahu. Aku ingin dia membayar denda 20 dinar sebagai penebus kesalahannya, jelas Abu Nawas. Baiklah, dengan ini saya perintahkan si pelaku membayar denda kepada Abu Nawas sebanyak 20 dinar, kata Tuan Hakim memutuskan. Mendengar putusan tersebut, si lelaki berkata, tapi Tuan Hakim, saya tidak bawa uang. Tuan Hakim lalu menyuruh si lelaki untuk mendekat. Saat ini kau bawa uang berapa? Bisik Tuan Hakim. Hanya 5 dinar Tuan, jawab si lelaki. Begini saja, daripada kamu harus membayar 20 dinar untuknya, lebih baik berikan 5 dinarmu kepadaku, dan pulanglah pura-pura mengambil uang, tapi tak usah kembali, bisik Tuan Hakim kembali. Tapi Tuan, bagaimana kalau dia marah? Tanya si lelaki. Itu nanti urusanku. Lagi pula dia juga tidak mengenalmu, pasti dia tidak tahu rumahmu, jelas Tuan Hakim. Akhirnya si lelaki itu pun setuju. Wahai Abu Nawas, hasil diskusi antara saya dengan si pelaku, maka saya persilahkan dia untuk pulang mengambil uang tebusan, kata Tuan Hakim. Abu Nawas pun mengizinkannya. Baiklah, tapi jangan kelamaan, balas Abu Nawas. Kemudian lelaki itu pun pergi meninggalkan ruang sidang. Singkat cerita, setelah 2 jam berlalu, si lelaki tak kunjung datang. Abu Nawas masih bersabar menunggu. 3 jam kini telah berlalu. Abu Nawas sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Wahai Tuan Hakim, kenapa dia belum datang juga? Apakah rumahnya jauh dari sini? Tanya Abu Nawas. Mana saya tahu, tunggulah sampai sore. Kalau masih belum datang juga, tunggulah sampai esok pagi. Kalau masih belum datang juga, tunggulah sampai esok paginya lagi, balas Tuan Hakim meledeknya. Kurang ajar, sepertinya mereka berdua bersekongkol untuk mengerjai aku, pikir Abu Nawas. Begini saja Tuan Hakim, aku tak bisa menunggu terlalu lama, ada pekerjaan yang harus aku lakukan. Tapi aku ingin menitipkan sesuatu untuknya, kata Abu Nawas. Oh, silakan, titipkan saja padaku, pasti akan aku sampaikan kepadanya, balas Tuan Hakim. Tanpa diduga, tiba-tiba Abu Nawas menampar kepala Tuan Hakim. Hei, Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Tanya Tuan Hakim terkejut. Itu titipanku untuknya. Bilang padanya kalau aku sudah tak membutuhkan uangnya, jelas Abu Nawas. Tuan Hakim hanya bengong memegang kepalanya yang sakit sambil melihat Abu Nawas pergi meninggalkan ruang sidang. Seperti kita ketahui, Baginda Raja suka sekali menguji kecerdasan Abu Nawas. Menurutnya, itu adalah sebuah hiburan yang bisa membuatnya tertawa. Oleh karena itulah, Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas. Dan pada kisah kali ini, Abu Nawas disuruh menebak 2 gentong air, di mana masing-masing gentong diisi dengan air yang berbeda. Yang satu berisi air panas, sedangkan satunya lagi berisi air dingin. Kisah ini bermula ketika Baginda Raja merasakan jenuh di dalam istana. Guna menghilangkan rasa bosan dan jenuhnya, ia pun kemudian menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu.
Kalau kau bisa menebaknya dengan benar, maka kau akan mendapatkan hadiah. Tapi kalau kau salah, kau akan dihukum. Apakah kamu berani menerima tantangan ini? Tanya Baginda Raja. Siap Paduka yang mulia, hamba terima tantangan Paduka, jawab Abu Nawas. Bagus, di depanmu itu ada 2 gentong air besar yang berisi air. Manakah di antara kedua gentong itu yang berisi air panas dan mana yang berisi air dingin? Tapi kamu tidak boleh menyentuh untuk menebaknya, tutur Baginda Raja. Sebelum saya menebaknya, izinkan saya minta satu permintaan, ucap Abu Nawas. Baik, apa permintaanmu? Tanya Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta dihadirkan 2 ekor keledai di hadapannya. Lalu ia meminta kepada pelayan istana menyiram masing-masing keledai dengan air dari gentong yang berbeda. Setelah itu, Abu Nawas memukul 2 keledai tersebut tepat di bagian yang kena siraman air. Keledai pertama langsung meringkik kesakitan dan berusaha lari. Adapun keledai yang kedua hanya menggigil tanpa meringkik. Lantas Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Seperti yang Anda lihat, wahai Paduka, dari reaksi kedua keledai ini, saya tahu mana yang air panas dan mana yang air dingin." Melihat kecerdikan Abu Nawas dalam memecahkan tantangannya, Baginda Raja pun tertawa. Tapi masih ada satu tantangan lagi, Abu Nawas. Kau lihat di kandang kecil itu? Di dalamnya ada 2 ekor anak itik. Manakah dari keduanya yang jantan dan mana pula yang betina? Tanya Baginda Raja. Itu mudah saja Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas merasa yakin. Kemudian Abu Nawas mengambil kedua itik tersebut dan ditaruhnya di kolam istana. Melihat kedua anak itik itu berenang, Abu Nawas langsung menebaknya. Anak itik yang jantan ada di belakang, sedangkan yang di depan adalah anak itik betina, kata Abu Nawas. Bagaimana kau bisa menyimpulkan hal itu? Tanya Baginda Raja penasaran. Begini Paduka yang mulia, kalau ada hewan jantan dan betina bertemu, siapa yang akan mengejar dan siapa yang akan dikejar? Kata Abu Nawas balik bertanya. Tentu saja yang dikejar betina dan yang mengejar adalah jantan, jawab Baginda Raja. Lagi-lagi Baginda Raja dibuat terpukau atas kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pun akhirnya dapat hadiah berpundi-pundi dari Baginda Raja. Sayembara melukis hakim. Abu Nawas menang sayembara melukis hakim bermata sipit hingga dapatkan uang emas. Abu Nawas merupakan tokoh sufi dan pujangga Arab yang terkenal di kota Baghdad. Ia juga dikenal dengan sosok yang cerdas dan cerdik dalam menyikapi segala problematika dalam hidupnya. Karena kecerdasannya, Abu Nawas sering diundang ke istana untuk mengatasi permasalahan yang tengah terjadi. Sebagaimana dalam kisahnya ada seorang hakim istana yang menderita cacat sejak lahir di matanya. Mata kirinya sipit, sedangkan mata kanannya normal. Permintaan hakim ini terkadang aneh dan sulit dimengerti oleh orang-orang istana. Pernah suatu hari, hakim yang bermata sipit ini mengadakan sayembara untuk melukis dirinya sendiri. Apabila lukisannya dianggap bagus, maka akan mendapatkan hadiah uang emas. Namun apabila lukisannya dianggap jelek, maka ia akan dipenjara. Maka saat itulah dikumpulkan pelukis-pelukis handal di seluruh kota Baghdad. Ketika perlombaan melukis dimulai, para warga berbondong-bondong menuju ke rumah Tuan Hakim untuk menyaksikannya. Abu Nawas yang sedang berjalan-jalan santai tidak sengaja melihat keramaian di rumah Tuan Hakim. Ia pun segera mendekat dan bertanya kepada salah satu warga. "Ada apa ini? Banyak orang berkumpul?" tanya Abu Nawas. "Ada lomba lukis," jawab orang tersebut.
Karena dibuat penasaran, Abu Nawas semakin maju ke depan. "Oh, ternyata lomba melukis Tuan Hakim," gumam Abu Nawas dalam hati. Namun di antara semua pelukis hebat, ternyata banyak yang memilih mengundurkan diri karena resiko yang berat apabila lukisannya dianggap jelek. Sehingga hanya tersisa 2 orang pelukis yang nekat mengikuti sayembara tersebut. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Abu Nawas. Ia langsung menghadap Tuan Hakim guna mengikuti sayembara tersebut. "Wahai Tuan Hakim, bolehkah saya mengikuti lomba ini?" tanya Abu Nawas. "Boleh saja Abu Nawas, tapi kamu harus tahu peraturannya kan?" kata Tuan Hakim. "Peraturannya apa Tuan?" tanya Abu Nawas kembali. "Peraturannya adalah kalau lukisanmu saya anggap bagus, kamu akan mendapatkan hadiah uang emas. Tapi kalau lukisanmu saya anggap jelek, maka kamu harus dihukum penjara," kata Tuan Hakim menjelaskan. "Oh, itu. Baiklah, saya siap mendaftar Tuan Hakim," balas Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Singkat cerita, setelah beberapa lama kemudian, mereka bertikabun telah berhasil menyelesaikan lukisannya. Kedua pelukis handal dan Abu Nawas itu pun siap menyerahkan masing-masing hasil lukisannya. Pelukis pertama maju dengan menyerahkan hasil lukisannya kepada Tuan Hakim. Ia melukis Tuan Hakim sesuai dengan kondisinya, yaitu mata sipit di sebelah kirinya. Melihat hal itu, Tuan Hakim menjadi murka. "Lukisan apa ini? Kau mengejekku," hardik Tuan Hakim. Karena dianggap gagal, pelukis pertama pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Dilanjutkan pelukis kedua maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Ia melukiskan Tuan Hakim dengan kondisi mata normal semua, sehingga terlihat tidak cacat pada matanya. Namun lukisan tersebut juga membuat Tuan Hakim marah. "Beraninya kamu? Apa maksudmu melukis wajahku dengan keadaan mata sempurna? Seolah aku tidak mensyukuri nikmat Allah." Pelukis kedua juga dianggap gagal. Ia pun dimasukkan ke penjara. Tibalah giliran Abu Nawas untuk menunjukkan hasil lukisannya. Ia segera maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Dalam lukisan tersebut, Abu Nawas menggambarkan Tuan Hakim dengan jubah kebesarannya sedang memanah yang seolah-olah sedang memicingkan mata kirinya. Melihat hasil karya lukisan Abu Nawas, sang Tuan Hakim pun langsung berkata, "Ini adalah lukisan terbaik yang pernah aku lihat," puji Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas pun mendapatkan hadiah emas dari Tuan Hakim berkat lukisan indahnya yang dibuatnya. Itulah kisah kecerdikan Abu Nawas dalam melukis Tuan Hakim. Suatu hari di istana, Baginda Raja kedatangan tamu sekelompok orang Syiah. Tujuan mereka adalah ingin menantang debat agama kepada para ulama di kota tersebut. Sebagai tuan rumah yang baik, tentu Baginda Raja menyambutnya dengan ramah. Setelah mereka dipersilahkan duduk, salah satu dari mereka berkata, "Maaf Paduka yang mulia, bukannya kami bermaksud kurang ajar, tapi kami hanya ingin menguji sampai seberapa tinggi ilmu agama para ulama di kota ini." Baginda Raja membalas, "Oh, tidak apa-apa, saya justru malah tertarik, sekaligus bisa menambah wawasan ilmu agama." Baginda Raja lalu memanggil beberapa ulama di kota Baghdad yang berilmu tinggi. Tapi sayangnya, saat berdebat, tak ada satupun ulama Baghdad yang bisa menandingi keilmuan sekelompok orang Syiah tersebut. Kala itu Baginda Raja hampir saja menanggung malu. Pasalnya, para ulama yang ia andalkan harus menelan kekalahan. Tiba-tiba penasihat istana membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. Kenapa tidak undang saja Abu Nawas? Orang seperti mereka
pasti akan kewalahan menghadapinya, ujar penasehat istana menyarankan. Usulan penasehat istana membuat Baginda Raja merasa mendapatkan angin segar. Ia pun langsung menyetujuinya. Kemudian, Baginda Raja berkata kepada sekelompok orang Syiah, "Di kota ini masih ada seorang ahli ilmu yang juga tak kalah cerdas. Apakah kalian berani menghadapinya?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja, Paduka. Siapa orangnya? Segera hadirkan ke sini," tantang mereka. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah Baginda Raja untuk segera menghadap ke istana," kata salah satu pengawal. "Ada apa ini? Bukannya kemarin aku sudah ke istana?" jawab Abu Nawas. "Benar, Tuan Abu, tapi kali ini Baginda Raja sangat membutuhkan Anda," balas pengawal itu. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Di istana ada sekelompok orang Syiah. Mereka menantang debat ilmu agama kepada siapa saja," jawab pengawal itu. "Kenapa tidak undang saja para ulama? Tentu mereka lebih pandai daripada aku," ujar Abu Nawas. "Sudah, Tuan Abu, tapi mereka semua tidak bisa berkutik," kata pengawal lagi. Akhirnya, Abu Nawas pun terpaksa memenuhi panggilan Baginda Raja. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Di sana, nampaklah para ulama Syiah sedang duduk berkumpul di sebuah aula kerajaan. Tidak seperti biasanya, Abu Nawas memasuki aula sambil menenteng sendal miliknya. Melihat hal itu, membuat Baginda Raja dan sekelompok orang Syiah dibuatnya terheran-heran. Kemudian, sekelompok orang Syiah bertanya kepadanya, "Kamu ini aneh ya, kenapa kau tenteng sendalmu masuk ke dalam?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Saya teringat peristiwa zaman Rasulullah masih hidup. Para kelompok Syiah suka mencuri sandal. Makanya saya bawa masuk, takut sandalnya hilang." Jawaban Abu Nawas tersebut sontak membuat sekelompok orang Syiah semakin bertambah heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. "Kamu jangan mengarang cerita palsu. Zaman Rasulullah ajaran Syiah belum ada," protes mereka. "Kalau begitu, diskusi perdebatan kita pun selesai. Dari mana ajaran agama Islam kalian? Kalau di zaman Rasulullah saja belum ada Syiah," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas langsung ngelayar pergi meninggalkan mereka. Sementara sekelompok orang-orang Syiah itu tidak bisa membantah pernyataan Abu Nawas. Baginda Raja yang menyaksikan hal itu seketika tertawa terpingkal-pingkal sembari memuji kecerdasan Abu Nawas. Jangan pernah menitipkan uang dengan Abu Nawas jika tidak mau rugi. Dikisahkan, ada seorang tuan tanah tetangga Abu Nawas yang kaya raya. Hampir semua warga di desa setempat bekerja di perkebunan milik tuan tanah tersebut. Tapi tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir dan pelit. Tidak hanya itu, dia juga berprofesi sebagai rentenir. Abu Nawas yang bijaksana resah atas sifat tetangganya itu. Dia berpikir keras bagaimana cara agar sang tuan tanah bertobat dan tidak melakukan profesinya itu. Setelah perenungan yang dalam, ide cemerlang Abu Nawas muncul. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang sedang asyik tongkrongan di warung. Dia bercerita, "Semalam aku mendapatkan wangsit dalam mimpiku yang tidak bisa aku tolak." "Apa isi wangsit itu, wahai Abu Nawas?" timpal salah satu kawan Abu Nawas. "Wangsit itu, apapun yang dititipkan padaku akan beranak," sahut Abu Nawas. "Maksudnya apa, wahai Abu Nawas?" tanya kawan-kawannya.
Ketika kalian menitipkan benda seperti ayam kepadaku, maka dalam beberapa hari akan beranak dan bertambah. Begitupun ketika kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang kepada kalian. Beberapa hari kemudian uang itu akan beranak dan bertambah, kata Abu Nawas. Sebagian kawan percaya, sebagian kawan lainnya tidak percaya. Mereka berpikir ini akal bulus Abu Nawas agar bisa meminjam uang. Aku akan menitipkan 1 ekor kambing padamu nanti sore, kata salah satu kawan. Aku akan menitipkan 2 dinar uang kepadamu, timpal kawan yang lainnya. Ternyata setelah 5 hari berlalu, kambing dan uang yang dititipkan kepada Abu Nawas benar-benar beranak. Dari kambing 1 ekor dikembalikan menjadi 5 ekor. Begitupun uang yang dititipkan. Dari 2 dinar dikembalikan menjadi 5 dinar. Berita kehebatan Abu Nawas ini tersebar luas ke penduduk desa. Berita itu sampai pada telinga tuan tanah yang pelit dan berprofesi sebagai rentenir. Suatu hari, tuan tanah bersama para pengawalnya mendatangi rumah Abu Nawas. Dia menanyakan, "Wahai Abu Nawas, adakah keperluan yang kamu butuhkan kepadaku? Katakan saja, nanti aku bantu, jangan sungkan-sungkan." "Maaf tuan tanah, sepertinya saat ini saya tidak sedang membutuhkan apa-apa," kata Abu Nawas. "Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datanglah kepadaku, jangan sungkan-sungkan," timpal tuan tanah dengan senyum yang ramah. Kemudian berlalu meninggalkan Abu Nawas. Suatu sore, Abu Nawas merasa lapar. Dia sudah tidak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian dia teringat tuan tanah dan rencananya dulu. Abu Nawas langsung mendatangi rumah tuan tanah. Dia meminjam 3 butir telur untuk dimakan. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur tersebut. Tuan tanah kaget ketika membuka bingkisan dari Abu Nawas. "Kenapa jadi 5 butir, wahai Abu Nawas?" tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu seraya tersenyum. "Apakah tuan tidak tahu? Apapun yang dititipkan atau dipinjamkan kepadaku akan beranak dan bertambah banyak," kata Abu Nawas. Tuan tanah tersenyum, kemudian menawarkan pinjaman kepada Abu Nawas. Tapi Abu Nawas menolak dengan dalih sedang tidak butuh. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke rumah tuan tanah. Abu Nawas hendak meminjam uang 1000 dinar. Jumlah itu terbilang sangat banyak. Dengan uang itu, tuan tanah bisa menggaji semua karyawan-karyawannya. Tuan tanah langsung membuka berangkas uangnya, lalu menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan Abu Nawas. "Ini uangnya, wahai saudaraku," kata tuan tanah. Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Pada sisi lain, tuan tanah sedang berkhayal uangnya akan kembali berlipat-lipat di kemudian hari. Hari berganti hari. Tuan tanah tidak sabar menunggu Abu Nawas mengembalikan uangnya dengan jumlah yang berlipat ganda. Tidak terasa, 5 hari berlalu. Abu Nawas tidak kunjung datang. 1 bulan kemudian, Abu Nawas juga tidak mengembalikan uang milik tuan tanah. "Wahai Abu Nawas, sudah 1 bulan saya menantimu, tapi kamu tidak datang juga ke rumahku," kata tuan tanah. "Oh iya tuan, sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian ada yang ingin saya bicarakan," kata Abu Nawas beralasan. "Tidak apa-apa saudaraku, silakan, apa yang ingin kau bicarakan?" timpal tuan tanah. "Sebenarnya uang yang tuan pinjamkan kepadaku boro-boro beranak. 3 hari kemudian malah mati tidak tersisa," terang Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya tuan tanah sambil emosi. "Kamu mau mempermainkanku ya?" sambung tuan tanah. "Tidak tuan, tapi itulah kenyataannya," kata Abu Nawas.
Tidak terima dengan itu, tuan tanah melaporkan Abu Nawas kepada pengadilan. Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum karena telah menghilangkan uang dengan jumlah yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan pada hakim, tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang dipinjamkan kepadanya akan beranak. Tapi kenyataannya dia tidak sepeser pun mengembalikan kepadaku. Saya minta Abu Nawas dihukum," katanya. Hakim kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah benar seperti itu, wahai Abu Nawas?" tanya hakim. "Wahai hakim yang mulia, saya tidak menipu dia sama sekali," kata Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. "Dari awal sudah aku katakan kepadanya, wahai hakim, apapun yang dititipkan kepadaku akan beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan kepadaku bukannya beranak tapi malah mati. Aku tidak mungkin mengembalikannya karena telah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati?" kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan perkataan Abu Nawas. "Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat akan mati," kata hakim. Dengan ini Abu Nawas dibebaskan dari segala tuntutan dan tidak berkewajiban mengembalikan uang tanah. Ketika Baginda Raja diajak mengemis oleh Abu Nawas. Suatu hari saat Abu Nawas di rumah, tiba-tiba datang beberapa prajurit istana menemuinya. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadap," kata salah satu prajurit. "Bukannya kemarin aku baru saja menghadap Baginda Raja? Kenapa disuruh menghadap lagi?" tanya Abu Nawas merasa heran. "Kami tidak tahu, Tuan Abu Nawas. Silahkan nanti Tuan tanyakan sendiri kepada Baginda Raja," jawab prajurit istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada perlu apa lagi Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengutarakan masalahnya yang selama ini mengganggunya. "Begini Abu Nawas, aku punya masalah yang cukup serius dan aku butuh bantuanmu," tutur Baginda Raja. "Memangnya masalah apa yang sedang Paduka hadapi? Kiranya apa yang bisa hamba bantu?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi pagi aku mendapat laporan Abu Nawas. Ada saudagar kaya yang kikir. Jangankan untuk bersedekah, membayar zakat saja dia menolak," kata Baginda Raja menjelaskan. "Paduka ini kan seorang raja. Panggil saja dia ke istana dan suruh membayar zakat. Kalau dia menolak, masukkan saja ke penjara, pasti dia akan ketakutan," ucap Abu Nawas menyarankan. "Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian, tapi apakah ada cara yang lebih baik dan lebih bijak supaya dia bisa sadar tanpa harus aku paksakan? Aku yakin dia sebenarnya orang baik karena sebelum menjadi saudagar kaya, dia rajin sedekah dan membayar zakat tepat pada waktunya," ujar Baginda Raja. "Baiklah Paduka, sebenarnya ini masalah yang mudah Paduka, tapi karena Paduka menginginkan cara yang bijak maka hamba butuh waktu 3 hari untuk memikirkannya," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memohon diri untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia terus berpikir mencari jalan keluar yang tepat. Padahal Abu Nawas sendiri menginginkan agar saudagar kaya itu dipenjara saja. Saudagar itu memang terkenal sangat pelit, bahkan para tetangga pun banyak yang membencinya. Tapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan pemikiran Baginda Raja, mau tidak mau harus menemukan cara lain yang sesuai perintah Baginda Raja. 3 hari berlalu, tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung dipersilahkan menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah menemukan caranya?"
Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka, hamba sudah menemukan caranya, jawab Abu Nawas. Bagus, beritahu aku sekarang caranya, minta Baginda Raja. Tapi hamba tidak yakin Paduka akan bersedia melakukannya, timpal Abu Nawas. Apa caranya? Katakan saja, ucap Baginda Raja mulai penasaran. Caranya adalah hamba dan Baginda Raja harus menjadi pengemis. Lalu kita datangi rumah saudagar kaya itu. Kita berdua pura-pura mengemis kepadanya, papar Abu Nawas memberitahu. Memangnya harus aku yang melakukannya? Apa tidak bisa diwakilkan? Tanya Baginda Raja. Tidak bisa Paduka, karena ini adalah cara satu-satunya, jawab Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja ragu atas ide konyol Abu Nawas itu. Namun karena ingin menyadarkan saudagar pelit tersebut, akhirnya dia bersedia menuruti saran Abu Nawas. Esok harinya Abu Nawas dan Baginda Raja mendatangi rumah saudagar kaya itu dengan mengenakan baju layaknya pengemis. Setibanya di rumah saudagar kaya, mereka tidak langsung mendatangi rumahnya. Kita awasi dulu Paduka, tunggu saudagar itu keluar. Kalau kita ke sana sekarang, nanti yang akan menemui kita adalah penjaganya. Kita pasti akan diusir. Percuma kita ke sana tapi tidak bisa menjumpai saudagar itu, tutur Abu Nawas. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya saudagar kaya tersebut keluar dan duduk di teras. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengajak Baginda Raja menghampiri saudagar kaya tersebut. Tuan, berilah kami sedekah, pinta Abu Nawas. Tidak ada, aku tidak punya uang receh, balas saudagar kaya itu dengan nada ketus. Apakah Tuan punya makanan? Kami lapar sekali Tuan, tanya Abu Nawas. Tidak ada, sana pergi kalian, jawab saudagar tersebut mulai emosi. Baiklah kalau begitu kami minta air putih saja Tuan, balas Abu Nawas. Kalian ini tuli atau gimana sih? Sudah aku bilang tidak punya apa-apa, sana pergi kalian, jangan ganggu aku, bentak saudagar kaya. Di saat itulah Abu Nawas mulai akal cerdiknya. Kasihan sekali kalau Tuan tidak punya apa-apa. Kenapa Tuan tidak ikut saja sama kami? Kita mengemis bersama-sama Tuan, ajak Abu Nawas. Akibat perkataan Abu Nawas ini, saudagar kaya menjadi salah tingkah. Antara marah, tersinggung, malu bercampur aduk menjadi satu. Ia pun terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas di benaknya ingatan masa lalu. Dahulu dia adalah orang miskin tapi rajin bersedekah. Namun sekarang setelah kaya raya justru menjadi orang kikir. Wajahnya yang tadinya terlihat galak kini malah tertunduk lesu. Bagaimana? Apakah Tuan memilih jadi orang miskin atau orang kaya? Kalau masih ingin jadi orang kaya jangan lupa bersedekah dan bayar zakat. Kalau tidak mau sedekah mengemis sajalah seperti kami, tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menukil salah satu ayat Al-Quran tentang ancaman pedihnya siksa neraka bagi orang-orang yang enggan membayar zakat dan bersedekah. Seketika saudagar tersebut langsung meneteskan air mata. Astagfirullah, aku khilaf telah berbuat zalim, kata saudagar kaya itu sesenggukan. Siapa sebenarnya kalian? Kalian telah menyadarkan kesalahanku. Mari masuk ke dalam, aku akan memberikan kalian makanan, ajak saudagar kaya tersebut. Tidak perlu, kami datang ke sini bukan untuk mengemis, tapi untuk menyadarkanmu, sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Betapa kagetnya saudagar kaya itu karena ternyata orang yang ada di hadapannya adalah rajanya sendiri. Saudagar kaya itu pun langsung duduk bersimpuh memohon maaf kepada Baginda Raja. Sejak kejadian tersebut, akhirnya saudagar kaya itu rajin sedekah dan taat membayar zakat. Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Baginda Raja dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil
menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu, kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. Apa usulmu, wahai Abu Jahil? Tanya Baginda Raja. Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja? Ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak dengan mengangguk-angguk. Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya, maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap kepadanya. Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. Ia diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkan dari istana. Tapi Baginda Raja memaksa, dan Abu Nawas tidak bisa menolaknya. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Akhirnya, Baginda mengiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santai menaiki kudanya, sehingga para penonton banyak yang berteriak. Singkat cerita, menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak, mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan meneriakinya, karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan. Baginda Raja menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya, dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan, dan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal, serta langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan.
Abu Nawas bunuh diri dengan racun, bukannya mati tapi malah kenyang. Sebelum menjadi orang kepercayaan Baginda Raja, Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit. Kala itu, Abu Nawas bekerja sebagai penjahit pakaian pada seorang tuan yang memiliki toko pakaian. Karena sifatnya yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja, maka Abu Nawas sangat dipercayai oleh tuan majikannya. Bahkan di tempat kerjanya, Abu Nawas dicap sebagai salah satu pekerja yang paling teladan. Namun sayangnya tuan majikan Abu Nawas adalah orang yang sangat pelit sekali. Bahkan tuannya tersebut tidak pernah memberikan perhatian khusus apalagi bonus kepada Abu Nawas. Tidak jarang tuannya tersebut sering membawa banyak sekali makanan ke tempat usahanya. Namun tidak ada satupun pekerja yang diberikan atau ditawari makanan tersebut. Sehingga sikap tuannya tersebut lama-kelamaan membuat Abu Nawas merasa jengkel. Karena sudah terlalu jengkel dengan tuannya, pada sebuah kesempatan Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk mengerjai tuannya tersebut. Abu Nawas mengerjai majikannya dengan alasan ingin bunuh diri menggunakan racun. Suatu ketika, tuan majikan Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kendi yang berisi madu. Karena Abu Nawas melihat hal itu, kemudian dia menghampiri tuannya sembari menanyakan apa isi dari kendi tersebut. Selain itu, ia juga meminta kepada tuan majikannya agar diberikan isi dari kendi tersebut. Karena tuannya sangat pelit, maka dengan sengaja ia berbohong kepada Abu Nawas dengan mengatakan kendi tersebut berisi racun. Abu Nawas pun kemudian hanya mengangguk tanda ia percaya kepada tuan majikannya. Padahal dirinya mengetahui kalau tuan majikan sedang berbohong tentang isi kendi tersebut. Terlebih lagi, Abu Nawas sempat mencium bau madu dari kendi yang dibawa oleh tuan majikannya. Tidak lama kemudian, tuan majikan Abu Nawas harus pergi karena ada keperluan. Karena dirasa kendi yang berisi madu tersebut aman dari para pekerjanya, termasuk Abu Nawas, maka kendi tersebut tetap dibiarkan di sana. Melihat kendi berisi madu tersebut ditinggalkan oleh tuannya, maka Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan. Dia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan membeli sebuah roti untuk dimakan dengan madu milik tuannya. Setelah berhasil menjual pakaian dan membeli roti, Abu Nawas langsung melahapnya bersama madu milik majikannya. Dia pun memakan roti dan madu majikannya dengan sangat lahap. Tanpa sadar, madu tersebut akhirnya habis tidak tersisa. Dalam kondisi yang kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu ke tempat semula, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama berselang, majikannya pun kembali dan membawa sebungkus roti yang akan dimakan bersama madunya. Kemudian, majikan Abu Nawas tersebut langsung menghampiri kendi miliknya untuk mengambil madu yang ada di dalamnya. Namun alangkah terkejutnya sang majikan setelah mengetahui kendi tersebut kosong dan tidak ada madunya. Selain itu, ia juga merasa sangat kesal karena mengetahui sepotong kainnya telah hilang tanpa adanya laporan. Kemudian tuan itu berbicara kepada dirinya sendiri dan menganggap hal ini pasti ulah dari Abu Nawas. Selanjutnya, tuan majikan tersebut langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian sembari berkata seperti ini. Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa isi kendi ini kosong? Dan sepotong pakaian telah hilang? Tanya tuannya kepada Abu Nawas. Maaf tuan, tadi sewaktu tuan pergi ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian, jawab Abu Nawas. Lantas apa yang kamu lakukan kepada pencuri itu? Tanya tuannya lagi. Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, kata Abu Nawas sambil pura-pura ketakutan. Lalu, mengapa isi kendiku hilang? Apakah diminum juga oleh pencuri itu? Tanya tuan majikan kembali. Abu Nawas pun mengatakan bukan pencuri itu yang meminum isi kendi tuan majikannya. Karena yang meminum isi kendi tersebut adalah dirinya, sebab ia berniat bunuh diri dengan racun yang ada di dalam kendi tersebut.
Karena takut akan dimarahi oleh Tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Hamba pikir hamba akan mati, tapi ajal hamba belum sampai, Tuan, kata Abu Nawas kepada majikannya. Mendengar perkataan jujur dan keahlian akal pikir Abu Nawas, tuannya tersebut tidak jadi marah. Selain itu, majikannya tersebut akhirnya sadar apa yang sudah terjadi karena ulah dirinya yang sangat pelit kepada pekerjanya. Diceritakan pada suatu hari, seorang saudagar kaya yang bernama Tuan Hamid datang menemui Abu Nawas. Ia datang bersama seorang menteri istana yang merupakan sahabat dekat Tuan Hamid. Tujuan mereka berdua adalah ingin mendengar nasihat dari Abu Nawas supaya bisa hidup bahagia. Abu Nawas yang kala itu sedang membelah kayu pun meninggalkan pekerjaannya demi untuk menemui kedua tamunya tersebut. Kalian berdua telah mengganggu pekerjaanku, karena nanti siang kayu-kayu yang akan aku belah harus sudah selesai. Sekarang katakan, ada kepentingan apa kalian berdua datang kemari? Tanya Abu Nawas. Kami minta waktunya sebentar, Abu Nawas. Kami ingin bertanya padamu, apa kuncinya supaya hidup bahagia? Yang kami lihat, walaupun kamu hidup sederhana, tapi selalu terlihat bahagia, tanya mereka. Oh, soal itu. Memang harta tidak menjamin orang bisa bahagia, betul kan? Kata Abu Nawas kepada Tuan Hamid. Benar Abu Nawas, sahut Tuan Hamid yang merupakan saudagar kaya. Kekuasaan juga tidak menjamin orang bisa hidup bahagia, betul tidak? Kata Abu Nawas kepada menteri istana. Tepat sekali Abu Nawas, timbal sang menteri. Itulah tujuan kami datang kemari, Abu Nawas. Apa kuncinya seseorang supaya bisa bahagia? Tanya mereka. Kuncinya adalah jangan memikirkan apa yang kalian tidak tahu, jawab Abu Nawas. Tuan Hamid dan menteri istana terlihat kebingungan dengan jawaban Abu Nawas. Mereka mau menanyakan maksudnya, tapi mereka tidak enak karena mereka sudah mengatakan hanya akan meminta waktunya sebentar. Akhirnya mereka berdua pun pura-pura mengerti. Lalu, kalau yang sudah kami tahu gimana Abu Nawas? Tanya mereka. Lah, kalau sudah tahu ngapain dipikirin? Jawab Abu Nawas santai. Mendengar itu, mereka berdua langsung pamit pulang. Dari kisah ini mengajarkan bahwa ketika kita bertamu kepada seseorang, carilah waktu yang tepat. Jangan sampai mengganggu waktu pekerjaannya. Obat sakit mata untuk kakek. Di pagi hari yang cerah, Baginda Raja mengajak beberapa menterinya pergi bertamasya ke sebuah tempat wisata. Tak lupa Baginda Raja juga mengajak Abu Nawas untuk menambah suasana liburan menjadi asik. Di tengah-tengah perjalanan menuju tempat wisata itu, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. Wahai menteriku, tanyalah orang tua itu, perintah sang raja kepada salah seorang menteri bernama Ja'far. Mohon maaf kek, kalau boleh tahu Anda dari mana? Tanya Ja'far. Aku dari Basrah anak muda, jawab si kakek. Mau kemana kek? Tanya Ja'far kembali. Ini, aku mau ke Baghdad, jawab sang kakek. Ada keperluan apa? Tanya Ja'far penasaran. Aku hendak mencari obat untuk mataku ini, kata sang kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit kepada Ja'far. Di tengah percakapan mereka,
Baginda Raja lalu berbisik kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak ia bergurau." "Jangan Baginda, kasihan, ia adalah orang tua. Saya takut kakek itu marah," jawab Abu Nawas. "Sudahlah, itu nanti urusanku. Intinya, ajak saja kakek itu bergurau," desak Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu akan aku lakukan," kata Abu Nawas sambil menganggukkan kepalanya. Setelahnya, Abu Nawas beranjak menghampiri si kakek. "Kek, misalkan aku beri Anda resep untuk mengobati mata kakek itu, imbalan apa yang akan Anda berikan kepadaku?" tanya Abu Nawas. "Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu," jawab si kakek. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik resep ini, Kek," kata Abu Nawas. "Baik, cepat sebutkan apa resep itu," jawab kakek itu tidak sabar menunggu jawaban Abu Nawas. "Jadi begini, Kek. Kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka tumbuklah pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok yang besar yang sudah pecah berkeping-keping. Tak lupa juga disimpan di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah Anda akan sembuh, Kek," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, sang kakek pun naik pitam. Akhirnya sang kakek turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. "Ambil keledai ini sebagai imbalan awal," kata si kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. "Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan seorang budak wanita yang setia melayanimu. Jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu meninggalkan aku, budak wanita itu pasti sudah menjemputmu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu dan memukuli wajahmu sambil berteriak dan mengolok-olokimu." Setelah mendengar penuturan si kakek itu, Baginda Raja seketika tertawa terpingkal-pingkal. "Hahaha, coba beri orang tua itu hadiah," kata Baginda Raja sambil menahan tawa. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama setelah itu sang kakek pergi meninggalkan mereka. Cerita Abu Nawas mengangkat masjid. Dikisahkan, pada masa pemerintahan Baginda Raja, hiduplah seorang cerdik cendekia yang bernama Abu Nawas. Dia adalah orang yang sangat cerdik. Karena kecerdikannya itu, ia diangkat menjadi penasehat Baginda Raja. Suatu ketika, Baginda Raja dan penasehatnya ini sedang duduk-duduk di teras masjid, sambil berbincang-bincang mengenai rencana Baginda yang akan memperluas bangunan istana. Namun hal itu terkendala oleh letak masjid yang bakal terkena dampak perluasan istana tersebut. Kemudian Baginda Raja pun meminta saran kepada Abu Nawas sang penasehat. "Bagaimana pendapatmu penasehat? Caranya memindahkan masjid ini, tapi jangan sampai masjid ini rusak, karena saya suka akan keindahan masjid ini," kata Baginda Raja. Mendapat pertanyaan begitu, Abu Nawas berpikir sejenak. "Begini Baginda, bagaimana kalau Raja membuat sayembara? Barang siapa yang bisa memindahkan masjid ini, Raja akan memberikan hadiah yang besar," ujar Abu Nawas. Dengan saran penasehat itu, Baginda Raja pun setuju. "Baiklah kalau begitu, segera umumkan kepada rakyat. Barang siapa yang dapat memindahkan masjid tanpa ada kerusakan sedikit pun, maka akan kuberi unta sebanyak 50 ekor, kata Baginda Raja. Maka diumumkanlah sayembara Baginda Raja ini ke masyarakat, sehingga gemparlah rakyat atas sayembara raja tersebut.
Banyak rakyat yang mendaftar dengan kelompok yang bervariasi jumlahnya. Hingga pada hari yang telah ditentukan, maka seluruh rakyat berkumpul di depan masjid yang akan dipindahkan. Wahai rakyatku yang kucintai, aku mengadakan sayembara ini untuk membuat istana supaya lebih megah, sehingga bangsa lain akan lebih hormat dengan negara kita. Barang siapa yang mampu memindahkan masjid ini, maka saya akan berikan kepadanya 50 ekor unta yang gemuk-gemuk, kata Baginda Raja. Rakyat pun menyambutnya dengan tepuk tangan. Hingga akhirnya tibalah saatnya sayembara dimulai. Namun, dari para peserta yang mendaftar ini tidak ada satupun yang sanggup memindahkannya, sehingga Baginda Raja pun menjadi bingung. Kenapa dari peserta sayembara yang jumlahnya ratusan orang tersebut tidak ada yang mampu melakukannya? Di tengah kegundahan Baginda Raja ini, majulah Abu Nawas ke depan Baginda dan seluruh rakyat yang berkumpul. Baginda, izinkan hamba yang melaksanakan tugas ini sendirian, karena para peserta sudah tak ada yang sanggup, ujar Abu Nawas. Sendiri? Tanya Baginda Raja penasaran. Iya Baginda, kata Abu Nawas meyakinkan. Apa kamu sanggup penasehat? Kata Baginda lagi. Sanggup Baginda, tapi ada syaratnya, jelas Abu Nawas. Apa syaratnya? Pasti kupenuhi, kata Baginda dengan penuh semangat. Benarkah Baginda akan memenuhi syarat saya? Kata Abu Nawas memastikan. Benar, coba katakan, kata Baginda lagi. Masjid ini akan saya pikul sendirian, asalkan ada yang mau meletakkan di atas pundak saya Baginda, kata Abu Nawas. Raja pun berpikir, bagaimana cara meletakkan masjid ini di atas pundak Abu Nawas. Sedangkan peserta yang ratusan orang saja tidak ada yang sanggup menggeser sedikit pun masjid ini. Kemudian Raja pun berkata kepada Abu Nawas, sebenarnya apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Sebesar itulah beban yang ada di pundak Baginda untuk memakmurkan rakyat Baginda, dibandingkan hanya memikirkan keindahan istana raja yang tidak begitu penting. Maka lebih utamakan kemakmuran rakyat terlebih dahulu, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, maka Baginda Raja pun mengerti maksudnya. Terima kasih penasehat, karena engkau telah mengingatkanku untuk lebih arif dalam memimpin kerajaan ini, kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian atas perintah Raja, karena rakyat sudah pada berkumpul, maka diadakanlah pesta untuk rakyat semua. Dan semua itu ditanggung biayanya oleh Baginda Raja.